Kontroversi tambang di Desa Karangsono Nganjuk, dugaan pelanggaran dan ancaman lingkungan. Keberadaan PT Aksya Energi Indonesia di Desa Karangsono Loceret Nganjuk, Jawa Timur menciptakan gelombang kontroversi dan perhatian publik yang tinggi. Dugaan pelanggaran mencakup keluhan warga terkait kerusakan jalan akibat tonnase armada hingga dugaan kong kali kong penggelapan pajak daerah. Aktivis SLJ Yulia Margareta menuding adanya kolusi antara oknum pemerintah dan penambang terkait pendapatan daerah yang minim dari operasional tambang. Reklamasi pasca tambang juga dipertanyakan karena topsoil yang seharusnya dikembalikan untuk pemulihan lahan ternyata dijual oleh pihak tambang. PT Aksya Energi Indonesia. Jadi seharusnya pemasukan untuk PAD lebih banyak, bukan seperti ini. Saya menganggap bahwa ini adalah termasuk nakal karena menyiasati masalah PAD. Dan saya yakin kalau sudah ada salah satu yang menyiasati, maka di pihak penguasa publik pasti ada kolaborasi. Jadi dugaan kita mantap, ada kolusi di sini sehingga itu menujunya tetap kepada arah korupsi. Kalau kenakalan yang ditemukan dari pihak SLJ sendiri apa kira-kira? Ya banyak sekali, karena tadi kita juga bicara di sana, ternyata seandainya itu dia sudah menetapkan uang untuk reklamasi, ternyata topsoilnya dijual. Berarti nggak ada bedanya, apa gunanya reklamasi kalau nggak ada topsoil? Nah ini sudah jelas, di situ ada uang yang dimakan terkait pelebaran jalan yang seharusnya hanya 3 meter, dia lebarkan menjadi 15, sehingga penambahan dari jumlah kubik dari tanah yang seharusnya dia gali itu tadi menjadi lebih banyak, terus uangnya masuk mana? John Wadwe, aktivis SLJ lainnya, berharap pemerintah provinsi turun tangan untuk mengevaluasi pelanggaran dalam pertambangan ini. Provinsi yang memiliki tanah itu harus turun dan harus evaluasi untuk izin atau bahkan menutup dulu itu pertambangan itu, karena teman-teman kita itu sangat berbahaya bagi kita. Selain pemasukannya ada seberapa, berbahaya bagi kita dan ditanggapi dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Nah ini 3 penegak hukum bagaimana untuk menindaklanjuti kemungkinan di situ ada unsur korupsi, permainan antara pihak penambang dengan orang-orang yang memiliki kewenangan atau perangkat daerah atau PNS apapun itu. Poinnya di situ, kalau tidak ada korupsi, tidak mungkin hal tersebut akan dibiarkan. Itu dugaannya. Setelah audiensi dengan pemerintah daerah, SLJ melaporkan dugaan korupsi dan kolusi kepada Kejaksaan Negeri. Terkait pendapatan daerah yang menurun, Yudi Ernanto, asisten Ekbankes Rapemda Nganjuk, akan mengevaluasi Bapenda dan melibatkan pihak berwajib jika diperlukan. Jadi di pajak dari PT Aksya itu jadi evaluasi kita. Ini menjadi evaluasi dari teman-teman Bapenda seperti apa, upaya-upaya mekanisme yang harus dilakukan seperti apa, sehingga nantinya kalau memang pemerintah daerah tidak mampu, ya kita harus melibatkan dari unsur yang berwajib yang mempunyai kewenangan terkait dengan penindakan dan sebagainya. Meskipun terjadi kontroversi terkait pendapatan daerah, dampak kerusakan lingkungan juga menjadi perhatian utama masyarakat. Dugaan tidak adanya reklamasi pasca operasi tambang yang dituding oleh SLJ nampaknya akan terbukti jika melihat bekas tambang yang ada di Nganjuk. Salah satu contohnya yang ada di Desa Gondang Pace yang ditinggalkan oleh penambang tanpa upaya reklamasi. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi warga sekitar terhadap potensi bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.